Oh, bocah iki kok ora Jawa. Padahal dia jelas-jelas keturunan kita, keturunan orang suku Jawa. Bocah iki kok ora Jawa. Kenapa? Karena Jawa itu bermakna value, karakter, bukan sekedar sukuisme. Tetapi kita juga sering dengar, wah, Cina iki kok Jawa banget. Loh, dia ini orang Cina, tapi karena perilakunya yang baik, kita mengatakan, wah, Cina iki kok Jawa banget. Sering dengar ngeten nggih? Jadi ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa, lebih universal dibandingkan ajaran Arab maupun ajaran Israel. Yang memihak ajaran Arab yang memihak bangsa Arab, ajaran Israel yang memihak bangsa Israel. Pertanyaannya, apakah kita ini orang Arab? Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita diundang di Padepokan Tunggal Jati di daerah Jati Banteng, Kabupaten Situbondo. Dan ini sebenarnya adalah daerah tua, Jati Banteng, terus Besuki ini, bahkan Besuki ini lebih tua daripada Situbondonya. Ya. Cuman karena dulu ini daerah Besuki ini memiliki sejarah yang heroik, sehingga pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda ini ketakutan kalau semangat heroik dari para tokoh di Besuki ini menjadi motor bagi masyarakat Besuki untuk melawan pemerintah Hindia Belanda, sehingga yang dulunya Besuki ini merupakan kadipaten sekarang dikecilkan dan yang dibesarkan Situbondo untuk menjadi kabupaten. Padahal kabupaten dan kadipaten itu berbeda. Kadipaten ini membawai beberapa bupati. Kadipaten kalau zaman sekarang setara dengan Bakorwil. Bakorwil dulunya merupakan pembantu gubernur dan sebelum itu adalah karesidenan. Kita diundang di Padepokan Tunggal Jati. Kita silaturahmi di sini, kita anjang sana, anjang sedulur. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana kita berbakti kepada leluhur. Nah, kita beri kesempatan kepada tuan rumah Romo Sudiono untuk memberikan prakata, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu Pambagio Harjo, dalam kegiatan kita kali ini. Silakan Romo. Oke, terima kasih Romo Sutrimo atas waktunya yang diberikan kepada kami, keluarga besar Rumah Tunggal Jati, di mana di malam hari ini kita mengambil tema bagaimana kita cinta budaya leluhur. Lalu apa yang kita ambil maknanya nanti, pengembangan dari Romo Sutrimo, sehingganya Romo Sutrimo bisa lebih terbuka, karena kami Rumah Tunggal Jati mohon wejangan udaran-udaranipun Romo Sutrimo, sehingganya kami di Rumah Tunggal Jati bisa lebih menjaga, melestarikan budaya Nusantara, bagaimana mencintai budaya Nusantara.
minta waktunya Romo. Sebaiknya kita haturkan dulu sambung rasa kita kepada leluhur dengan kidung Jawa. Saya ambil tema Ono Coroko. Ono Coroko ialah sadar diri dari makna sumber kehidupan alam semesta, adanya manusia. Mohon maaf apabila ini ada kesalahan dari Rumah Tunggal Jati. Mohon Romo Sutrimo untuk memberi pengertian-pengertian tentang Ono Coroko jika ini salah. Saya sampaikan rasa syukur dulu, rasa terima kasih kepada leluhur kita yang telah memberi kehidupan di Nusantara ini. Semoga Rumah Tunggal Jati tetap semangat menjaga budaya-budaya leluhur demi kebenekaan kita bersama, demi kebangkitan Nusantara Jaya. NKRI harga mati. Mohon izin Romo Sutrimo. Silakan Romo. Ono Coroko Data Sawala pada jayanya manggadata ngota bakamu nyoyo jadapa lawa satada karajana satada karajana ana leluhurku, hidupku, hidupku, leluhurku. Kama putih saking bopo, kama abang saking biyungku. Kamar ruhku menyatu, kekuatan pikiran dapat merubah kekuasaan. Rahasiaku, kekuatan jiwaku. Dari satu titik kita berasal, membentuk ruang dan waktu. Akulah dalam cahaya kasih sayang. Siapakah aku? Hong wilaheng sekar sejatining bahwana langgeng wujud sejatining ingsun. Sang Yang kumulo manik sing medal ing sakjeroning ati kula lan jantung kula, sing panggonaning Baitul Muqaddas Paseban Agung. Duh Gusti Sang Yang Agung, buka pintu kang agung. Duh Gusti Sang Yang Agung, kula nyuwun datang panjenengan, panjenengan sonaken datang kula. Kula nyuwun ketunongan, pepadangi lintang duhar awal. Duh Gusti, kula nyuwun ketunongan sejatining hening, sejatining henang, sejatining hening, sejatining henong, sejatining edang, sejatining gung. Duh Gusti Sang Yang Agung, kula nyuwun keparingan pepadhangipun panjenengan Gusti Sang Yang Agung. Duh Gusti,
kula nyuwun ketunungan. Sabdaku cahya langit, sabdaku cahya Mbah Wono Langgeng, sabdaku sabda mandi, sabdaku sabda dadi, sabda wujud sejati. Saking karsaning Gusti A I U A I U. Duh Gusti, kados pundi kontenan epon panjenengan Gusti? Sak menika saking daya pangaos epon panjenengan Gusti, kula nyuwun pangapura Gusti. Kula nyuwun sedaya keluarga besar Rumah Tunggal Jati lan sedaya keluarga besar Raket Prasaja keparingan sampurna sandang pangan papan, kepecan urip tan kena bebaya lan lelara. Duh Gusti, kula nyuwun peparingipun panjenengan A I U A I U A I U. Rahayu Rahayu sagung dumadi. Terima kasih Romo Sutrimo. Apabila tata krama kami kurang bisa diterima oleh keluarga besar dari Raket Prasaja, waktu selanjutnya kami haturkan kepada Romo Sutrimo. Monggo. Terima kasih Romo Sudiono yang kami hormati. Mudah-mudahan doanya dengan aksara Jawa tadi, alam semesta berkehendak, Gusti nyembadani untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Bapak Ibu tadi dipimpin oleh Romo Sudiono berdoa dengan aksara Jawa, pemikiran saya melambung jauh di daerah Kutoharjo. Daerah Kutoharjo ini mirip dengan ceritanya Besuki. Di sana ada tokoh besar yang waktu itu sangat berani mengkritisi, melawan berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan Adipati Sawung Galih. Karena semangatnya Adipati Sawung Galih dan Kadipaten Kutoharjo ini, pemerintah Hindia Belanda cukup gentar. Akhirnya mirip dengan Besuki, Kadipaten Kutoharjo pun akhirnya dikecilkan, hanya menjadi sebuah kecamatan, padahal dulunya kadipaten. Kadipaten itu di atasnya kabupaten. Dan sekarang Kutoharjo ini di bawah Kabupaten Purworejo. Mudah-mudahan dengan kita gugah kembali jiwa-jiwa kesatria leluhur Nusantara ini mampu membangkitkan kita semua. Bagaimana kita terus berjuang mengembalikan ajaran leluhur. Nah, ketika bicara bagaimana kita berbakti pada leluhur, yang tema ini yang diminta oleh Romo Sudiono. Leluhur ini, yang dimaksud leluhur ini adalah orang yang luhur, orang yang kita hormati, orang yang kita puja,
yang harusnya kita memang tempat berbakti. Nah, yang dimaksud leluhur ini ya mulai dari orang tua kita. Karena orang tua kita tentunya juga tidak mungkin ada di dunia ini kalau tidak ada orang tuanya. Orang tuanya juga tidak mungkin ada kalau tidak ada orang tuanya. Sehingga kalau kita harus berbakti kepada orang tua, ya tentunya kita juga harus berbakti kepada orang tuanya orang tua kita, dan seterusnya. Nah, anehnya saat ini bangsa kita ini diberi warisan oleh leluhur kita, oleh leluhur Nusantara. Ini kita ini mau menerima warisan yang berbentuk harta benda. Tetapi kita mengkhianati leluhur kita, dan kita mengesampingkan ajaran-ajaran leluhur kita. Apa bentuknya kita mau menerima warisan leluhur kita yang berbentuk harta benda? Salah satunya adalah tanah. Coba kita renungkan, adakah yang hadir di sini dan para pemirsa yang ketika lahir ini masih di tengah hutan? Saya yakin tidak ada. Kita semua lahir dengan kondisi yang kita terima sudah di masyarakat yang ramai. Ini kan warisan gitu. Jadi kalau yang saya katakan warisan tanah dari leluhur Nusantara, ini bukan berarti Pak, saya ini tidak dikasih warisan orang tua saya sawah, ya. Tidak dikasih warisan orang tua saya rumah. Bukan sekedar itu. Kita ini lahirkan dalam kondisi di mana kita lahir ini sudah merupakan peradaban. Saya yakin kita semua yang hadir di sini maupun para pemirsa, tidak ada satupun yang Anda lahir di tengah hutan. Dan Anda dirawat oleh binatang kayak Tarsan. Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nah, ya, ini kita pakai bahasa Indonesia aja, karena kalau saya pakai bahasa Jawa nanti ya Romo Sudiono dan teman-teman yang orang Madura nanti salah paham, miskomunikasi. Kita pakai bahasa Indonesia saja, bahasa nasional. Karena ketika tadi waktu saya bisik-bisik dengan Romo Sudiono yang asli Madura, kita ini prihatin. Saat ini orang Madura sudah hilang loh Maduranya. Ya. Padahal kalau bicara leluhur Madura tentunya akan bicara Jawa juga. Coba barangkali yang masih mau mempelajari bagaimana kisah sejarah tentang Arya Wiraraja. Ini kan leluhurnya orang Madura. Leluhur Wiraraja itu kan orang Jawa juga. Nah sekarang kalau saya kenalan sama orang Madura, ini pasti yang keluar mesti bahasa Arab. Namanya gitu loh. Sementara kalau dia mau ngaku Arab loh, dia bukan orang Arab loh. Umpamanya ketemu saya orang Madura, tanya kenalan, namanya siapa? Yang keluar bukan nama Madura, yang keluar nama Arab. Tapi dia mau ngaku Arab nggak bisa, dia bukan orang Arab. Ini kan pengkhianatan pada leluhur Madura, kalau Anda sadar. Tapi kalau nggak sadar ya namanya aja orang nggak sadar. Apalagi orang yang mabuk dogma, tayaya merasa coklat. Tapi dia mau mengaku Madura, sudah juga nggak bisa. Karena indikator-indikator budaya Madura dia sudah nggak punya. Akhirnya kan menjadi bangsa yang bingung toh ini. Mau ngaku Madura, dia sudah tidak lagi memiliki indikator-indikator budaya Madura. Dia mau mengaku Arab, dia bukan orang Arab. Terus bagaimana akhirnya?
Saya bersyukur saya kenalan sama Romo Sudiono ini, namanya Sudiono. Nah ini ngaku Madura masih pantas ini. Paling nggak indikator namanya aja masih nama Sudiana, Sudiono. Sudi artinya apa istilahnya, perhatian. Sudi ini perhatian, Sudi ini cinta kasih. Ono anak ya ada. Sehingga kalau namanya Sudiono kok mohon maaf kereng, harus ganti nama. Harus penuh dengan belas kasih, penuh perhatian. Karena kalau kita ini kereng, lama-lama jadi kerenggosan. Padahal kunci bahagia. Coba sekarang saya tanya, tadi menurut Romo Fajar tadi mengatakan kalau berdoa katanya menjadi hatinya tenang, damai. Coba saya tanya, menurut apa kunci orang bahagia? Ada yang tahu? Apa kunci bahagia? Kunci bahagia adalah napas madya, napas yang tengah-tengah. Coba jenengan renungkan ya, orang kalau sedang marah itu napasnya tinggi, kerenggosan. Apakah orang yang napasnya tinggi itu bahagia? Tidak. Enggak. Coba Anda renungkan ketika Anda sedang melihat orang kehilangan uang, kehilangan keluarga gitu ya. Dia napasnya mesti rendah. Sampai mingsek-mingsek. Ya atau enggak? Nah, apakah orang yang napasnya rendah, mingsek-mingsek itu bahagia? Tidak. Kunci bahagia adalah napas madya, tengah-tengah. Kunci bahagia itu di tengah-tengah. Kunci bahagia adalah napas. Napas kita tengah-tengah, napas madya. Jangan terlalu rendah, mingsek-mingsek, dan juga jangan Terlalu tinggi. Di tengah. Di tengah. Ya. Sehingga saya bahagia diapit saudara-saudara kita di Tunggal Jati. Karena tunggal ini artinya bukan satu, Pak. Tunggal itu artinya bukan satu. Satu itu bahasa Jawa kunonya adalah eka. Tunggal bahasa Jawa kunonya adalah esa. Tunggal itu bukan satu. Karena itulah Bung Karno dalam Pancasilanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang Maha Eka. Karena apa? Karena leluhur kita sudah paham betul Tuhan itu bukan satu. Tuhan itu bukan satu. Kenapa? Karena Tuhan tan kena kinaya ngopo. Tuhan itu tak terperkirakan. Kalau Tuhan itu satu, mohon maaf, apa bedanya dengan sepeda motor Anda semua? Sepeda motornya berapa, Mas? Satu. Tuhan kok sama dengan sepeda motor? Istrinya berapa? Satu. Rumahnya berapa? Satu. Coba bayangkan, masa Tuhan sama dengan rumah Anda, sama dengan istri Anda, sama dengan sepeda motor Anda? Itulah kenapa orang-orang yang berpaham Dayoh, ajaran Dayoh, yang berprinsip Tuhan itu satu, ingin mengganti Pancasila. Karena mereka menganggap Pancasila itu tohut. Karena Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, sementara mereka berpaham Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Esa itu artinya tunggal. Tunggal itu apa? Tunggal itu satu kesatuan, tapi bukan satu. Ini kalau kita bicara filosofi yang benar. Nah, kalau bicara angka, Tuhan itu sebanyak manusia yang ada di dunia ini.
Kalau saat ini di dunia ini ada 8 miliar manusia, Tuhan itu ya ada 8 miliar. Kenapa? Karena Tuhan itu merupakan perspektif manusia. Coba, ini ada anak-anak kecil yang tanya tentang Tuhan, dia nggak akan jawab. Tuhan ini adalah perspektif manusia, Tuhan itu imajinasi manusia. Karena itulah jangan heran ketika ada ajaran O memperspektifkan Tuhannya ini bermusuhan dengan ajaran A. Dan itu konflik warisan. Dan sekarang menjadi ajaran Dayoh di negeri ini. Loh, kalau kita hanya gara-gara ngikuti ajaran O, terus kita bermusuhan dengan saudara kita yang berprinsip agama sama ajaran A, gobloknya kita. Seharusnya bagaimana? Kalau ada Dayoh yang kurang ajar membuat kisruh di negeri ini, lebih baik diusir saja. Dan saya sangat sedih sekali karena bangsa kita banyak yang mabuk dogma Dayoh tadi. Sampai mereka tega berkonflik dengan saudaranya, bahkan sampai membunuh. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita tetap kukuh terhadap ajaran leluhur kita. Kita tetap berbakti pada leluhur kita. Kita berbakti pada leluhur kita siapa? Orang tua kita. Orang tuanya orang tua kita. Kita harus berbakti. Dan kita harus yakin kalau leluhur kita atau orang tua kita tidak mungkin tega kepada kita. Gini, Wonten? Nah, sekarang coba dibayangkan, kira-kira ya, jenengan ini, apakah Anda tega terhadap anak Anda? Tega enggak? Wong anak kita kelaparan aja kita bingung cari makan. Begitu juga orang tua kita, begitu juga leluhur kita. Itu tidak mungkin tega terhadap keturunannya, tidak mungkin tega pada kita. Leluhur kita sudah memberikan warisan kepada kita yang luar biasa. Tadi saya katakan warisan tanah. Kita lahir dalam sebuah peradaban yang tinggal kita nikmati. Kita muamnya mau pergi ke Besuki dari Jati Banteng, sudah tidak akan serumit dulu. Kira-kira 500 tahun yang lalu sebagai contoh. Sekarang walaupun toh jalan kaki gitu, jalannya lebar. Apalagi kalau pakai kendaraan. Yang penting kalau kita pakai kendaraan, karena saya lihat jalan Jati Banteng ke Besuki ini jalannya jalan kampung. Yang penting jangan di atas 80 km per jam. Kalau terlalu cepat ya nanti kalau nggak kecelakaan ya sik syukur. Paling enggak nanti ya dipisui orang kampung. Nah, kita diberi warisan yang begitu luar biasa, diberi warisan tanah. Loh, kita sudah diberi warisan apa sekarang bentuk terima kasih kita pada orang tua atau leluhur kita? Seharusnya kita pun juga menjaga warisan yang lain, yaitu yang berbentuk ajaran-ajaran leluhur. Toh ajaran leluhur kita tidak mungkin akan menyesatkan kita. Kira-kira saudara-saudara di sini dan para pemirsa, kira-kira Anda yakin nggak kalau leluhur kita itu tidak mungkin menyesatkan kita? Yakin. Nah, paling nggak kita berpikir kira-kira kita ini tega nggak menyesatkan anak kita? Tidak mungkin gitu loh. Sehingga kita harus yakin itu. Apalagi ya ajaran-ajaran leluhur kita itu ternyata itu luar biasa hebatnya dibandingkan ajaran Dayoh manapun. Di berbagai video channel Raket Prasaja TV sudah kita sampaikan kelebihan-kelebihan ajaran leluhur kita. Satu, ajaran Dayoh
rata-rata memihak bangsa di mana ajaran tadi lahir. Di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Dan semuanya ajaran lokal. Apa buktinya? Nama Tuhannya memakai bahasa lokal mereka. Dari mana ajaran tadi lahir? Ajarannya memakai bahasa lokal. Dari mana bangsa tadi lahir, ajaran tadi lahir. Dan ritus-ritusnya memakai ritus-ritus budaya di mana ajaran tadi lahir. Dan di kitab sucinya jelas ajaran Israel memihak bangsa Israel, ajaran Arab memihak bangsa Arab, tetapi ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Apa buktinya? Barangkali di sekitar kita sering dengar, oh bocah iki kok ora Jawa. Padahal dia jelas-jelas keturunan kita, keturunan orang suku Jawa. Bocah ki kok ora Jawa. Kenapa? Karena Jawa itu bermakna value, karakter, bukan sekedar sukuisme. Tetapi kita juga sering dengar, wah Cina ki kok Jawa banget. Loh dia ini orang Cina, tapi karena perilakunya yang baik, kita mengatakan, wah Cina ki kok Jawa banget. Sering dengar ngeten nggih? Jadi ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa, lebih universal dibandingkan ajaran Arab maupun ajaran Israel. Yang memihak ajaran Arab yang memihak bangsa Arab, ajaran Israel yang memihak bangsa Israel. Pertanyaannya, apakah kita ini orang Arab? Bukan. Iso-iso malah Arab itu genah. Apakah kita ini orang Israel? Bukan. Nek ngaku orang Israel mau saya tanya dengan bahasa Ibrani. Ini Mbak. Berdiri Arab. Ya bisa kiri dan kita kita memang yang mundur. Iya. Nah, Berani. Ini bereng apa gelas? nggih. Jadi, Diem. nih tadi saya katakan ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa, tetapi ajaran Arab memihak bangsa Arab, ajaran Israel memihak bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan, dan semuanya ini merupakan ajaran lokal. Loh kalau sama-sama ajaran lokal, ngapain kita tidak memakai milik leluhur kita sendiri? Wong sama-sama lokal aja loh. Kenapa kita tidak bangga dengan warisan leluhur kita yang sudah memberikan warisan tanah ini? Kita mau tanahnya kok nggak mau ajaran kebaikan-kebaikannya. Apalagi kalau kita lihat, kita dalami lebih dalam. Oh, ajaran leluhur kita itu luar biasa. Tadi kita bicara konsep ketuhanan. Ternyata leluhur kita memiliki konsep ketuhanan itu apa? Tuhan itu tidak satu. Tuhan itu esa, tunggal. Coba jenengan bayangkan, bagus Tuhan satu atau Tuhan tunggal? Tunggal. Kalau Tuhan itu satu kan mirip tadi sepeda motor Anda. Karena satu ini kan bilangan. Kalau tunggal ini kan bukan bilangan. Satu kesatuan. Anaknya kamu berapa? Biasanya satu Pak jawabnya. Kalau anaknya berapa? Satu. Anaknya berapa? Dua. Ada yang bilang tunggal juga. Ya. Namanya tunggal. Ini pengeluaran, Bu. Ya. Nah, setunggal. J, kalau setunggal sama dengan satu. J. Benar. Setunggal itu satu. Ya. Ya. Tunggal. Apalagi dengan berkembangnya sains dan teknologi, ternyata ajaran leluhur kita lebih match, lebih nyambung. Karena
sains dan teknologi ini konsepnya adalah high logis, fenomenaler. Sementara ajaran Dayoh konsepnya analogis, hanya berdasarkan iman dan dalil saja. Nah, bagaimana kita mempelajari ajaran leluhur kita? Tanyalah pada diri penjenengan sendiri, tanyalah pada orang tua Anda yang masih menguasai ajaran-ajaran leluhur kita. Karena kalau saya lihat tadi ada ubur rampe pas wilujengan tadi, ya, ini kan merupakan bentuk keberagaman alam. Sehingga di dalam budaya leluhur kita, ini tidak akan ada budaya itu yang diseragamkan. Karena memang alam ini warna-warni. Sehingga di dalam ajaran leluhur kita ini ada konsep ruwa bineda. Dan ini akhirnya oleh Bung Karno diambil dari buku Sotasoma, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena sesuatu keberagaman alam ini sesuatu yang alami, sesuatu yang keniscayaan. Tidak mungkin, mohon maaf, coba kalau kita renungkan, kalau kita ingin menyeragamkan alam, ini kan ibaratnya seperti orang buta. Kalau kita orang yang tidak buta, tentunya akan memandang alam ini kan warna-warni, nggih. Ya. Tapi kalau kita buta, semuanya kan terasa seragam. Sehingga kalau ada ajaran yang ingin menyeragamkan alam, berarti mirip dia itu orang buta. Oh, kalau menyebut Tuhan harus ini. Kalau ritual harus begini. Ini seperti orang buta. Orang buta itu kan menganggap alam kan seragam, gelap semua. Loh, kalau kita ini bukan orang buta, kita ini jelas-jelas bisa melihat, tentunya semua ini beragam. Inilah cara kita berbakti pada leluhur. Karena kalau dalam istilah kita lain, ya, ajaran leluhur itu berkarakter lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup itu sesuatu yang pernah dijalani. Sehingga orang Jawa bilang apa? Ilmu titen. Sesuatu dititeni, akhirnya menjadi sebuah adat dan tradisi. Sesuatu yang pernah dijalani, lifestyle, gaya hidup. Tetapi kalau ajaran Dayoh ini berkarakter way of life, pandangan hidup. Sesuatu yang disebut pandangan hidup itu, pandangan kan depan. Coba jenengan renungkan. Di dalam ajaran Dayoh kan rata-rata berkarakter way of life, pandangan hidup. Bahkan yang cerita pun yang cerita pun belum tentu pernah melakukan. Masih pandangan hidup. Kita ke depan pun juga pandangannya masih ke depan lagi. Coba kita renungkan, lebih hebat mana sebagai lifestyle sama sebagai way of life. Way of life sulit untuk kita buktikan karena tidak kasunyatan, tidak realistis. Karena namanya aja pandangan. Tapi kalau lifestyle ini biasanya sudah dijalani oleh leluhur kita. Di akhirnya ada ilmu titen. Ini kita harus berbakti pada leluhur kita. Nah, kalau kita bicara Nusantara juga bicara Melayu. Melayu itu juga Nusantara, karena seringkali kita bicara kata Tuhan. Tuhan ini dari bahasa Melayu. Sehingga ada dalam salah satu video kita mengatakan orang Jawa itu tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena memang kata Tuhan itu tidak akan ditemukan di dalam kamus bahasa Jawa. Karena kata Tuhan ini dari bahasa Melayu. Kalau bentuk personal itu Tuan. Tuan Sudiono, Tuan siapa? Tuan David. Tuan, personal. Tapi kalau Tuhan itu bentuk jamak. Sehingga dalam ajaran Melayu, Tuhan ini adalah leluhur. Tuan itu kan bentuk penghormatan.
Tuan Sudiono, Tuan David, Tuan Hasan, Tuan Hasan bukan nama Melayu, Tuan Hang Tuah gitu ya. Nah, kalau Tuhan itu bentuk jamak, berarti Tuhan ini adalah leluhur, bentuk jamak, sesuatu yang dihormati dalam bentuk jamak. Ya. Ini kita harus paling enggak ini awal dasar dulu bagaimana kita berbakti pada leluhur. Kalau kita nanti bagaimana langkah-langkah selanjutnya, nanti bisa non sewu kita kondo takon. Yang saya harapkan bukan tanya jawab, tapi kondo takon. Kalau tanya jawab kan seolah-olah saya ini guru. Padahal ini adalah bentuk kajian. Tapi kalau kondo takon, ya saya yakin Romo Fajar itu juga punya ilmu, nanti disampaikan biar saya juga tahu ilmunya. Terus yang lainnya juga punya ilmu, sampaikan. Ini kondo, menyampaikan apa yang menjadi pengetahuannya. Takon ini bertanya. Dan di sini nanti mohon maaf narasumbernya bukan saya seorang, juga ada Romo Sudiono. Karena kalau nanti yang berbau Madura tentunya saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab ini Romo Sudiono gitu loh. Dan saya sangat berharap saudara-saudara kita orang Madura ini kita bisa bersinergi, kita bisa sepakat untuk merdeka bareng. Karena saat ini kita belum merdeka secara jiwa raga kita. Ketika saya keliling Nusantara, tadi saya juga dipesani Romo Sudiono untuk bagaimana saya cerita tentang pengalaman saya keliling Nusantara. Saya keliling Nusantara ketemu orang Bali, ya, orang Sasak, orang Marapu, ya, terus orang Flores, orang Dayak, orang Batak, ya, orang Manado, ya. Ini banyak sekali saya ketemu saudara-saudara kita yang sepemahaman dengan kita. Mereka sama-sama merasa terjajah oleh ajaran-ajaran Dayo dan kita ingin merdeka bareng. Dan ketika kita nanti merdeka bukan berarti ada sebuah penjajahan baru. Sehingga ketika saya pergi ke Sumatera Utara, ini pernah saya sampaikan juga di video kita yang lain. Waktu itu kita mau naik Gunung Uluan Darat di Samosir. Waktu itu sudah hujan. Saya waktu itu ambil dupa, saya bakar, saya berdoa. Ini hujan yang sudah rintik-rintik tadi nggak jadi hujan. Sampai kita naik Gunung Uluan Darat selesai jam 8 atau 9 malam baru hujan. Orang-orang Batak ini kan penasaran. Terus tanya ke saya. Dan mohon maaf saya tidak pernah mendogma orang untuk manggil saya Romo atau Kanjeng walaupun saya juga punya gelar kebangsawanan. Orang mau manggil saya Mas silakan, Dik silakan, Bapak silakan. Bahkan awal saya siaran di radio tahun 97-98, saya dipanggil Mbah padahal waktu itu usia saya baru 22 tahun. 97 usia saya 24 tahun. Sudah dipanggil Mbah. Tapi saya tidak pernah mendikte orang mau manggil saya apa. Ini saya kebetulan dengan Romo Sudiono ini banyak kesamaan ini. Lahirnya sama-sama 73, bintangnya sama-sama Aquarius. Cuman tua saya selisih beberapa hari. Tanggalnya aja yang beda. Ya. Nah ketika saya naik Gunung Uluan Darat tadi yang hujan nggak jadi hujan, ini orang Batak tanya ke saya. Sampai mereka itu jauh-jauh dari Sumatera Utara tuh nyari ke saya ke Malang. Bahkan yang nyari saya ini paranormal juga di Batak itu. Bukan orang sembarangan. Dia tanya ke saya, Pak itu tadi doanya bagaimana? Nggak apa-apa Pak, kalau doanya pakai bahasa Jawa saya mau kok diajari pakai bahasa Jawa. Saya jawab, memang ada Tuhan bahasa Jawa, Tuhan bahasa Batak. Memang ada Tuhan bahasa Arab. Itu berarti bukan Tuhan semesta. Kalau Tuhan kok taunya bahasa Arab, berarti Tuhannya orang Arab. Kalau ada Tuhan taunya bahasa Jawa, berarti Tuhannya orang Jawa, bukan Tuhan semesta. Kalau ada Tuhan taunya bahasa Batak, berarti ya Tuhannya orang Batak.
Itulah tadi ada 2.500 tuan di dunia ini. Terus bagaimana Pak doanya? Berdoalah memakai bahasa ibu Anda. Karena Anda orang Batak, berdoalah pakai bahasa Batak. Lah Anda ini sebagai orang Madura silakan berdoa pakai bahasa Madura. Jangan takut, Tuhan nggak akan tahu. Kalau Tuhan semesta pasti tahu. Kalau Tuhan taunya cuma bahasa Arab, itu malah bukan Tuhan semesta itu. Apa? Tuhan duplikat? Oh, Tuhan karbitan. Nah, saya cuma mengatakan kunci doa terwujud. Nah, ini di video kita juga ada, sudah kita sampaikan. Apa kunci doa terwujud? Bagaimana kita memunculkan vibrasi doa? Sehingga tadi kalau Romo Sudiono mengatakan kunci doa itu apa tadi? Suara hati. Nah, ini juga ada benarnya. Kita berdoa memakai bahasa ibu kita, kuncinya harus mampu memunculkan vibrasi, getaran, supaya energi vibrasi diri kita mampu menyatu dengan energi semesta. Ketika energi vibrasi kita mampu bersinergi dengan energi semesta, muncullah resonansi, getaran semesta. Ini ilmiah banget gitu loh. Ajaran Jawa itu ilmiah gitu. Sehingga kalau kita berdoa harus mampu memunculkan vibrasi. Oh, enggak perlu pakai toa. Kalau pakai toa kasihan tetangga yang sedang sakit. Apalagi sakit gigi ya. Karena Tuhan tidak tuli gitu loh. Dan Tuhan tidak jauh dari urat nadi kita. Sekarang tinggal jenengan-jenengan merenungkan, sudahkah kita berdoa dengan mampu memunculkan vibrasi? Itu yang pertama. Yang kedua, yen kepengin dongamu mandi, mandekno pangucapmu. Ini yang sulit. Kalau kita ingin doa kita ini bisa mudah terwujud, ya kita harus mampu mewujudkan apapun kata-kata kita. Yen dongamu pengen mandi, mandekno pangucapmu. Saat ini banyak sekali orang yang dongane ora mandi, soalnya omongane ora mandi. Contohnya bagaimana? Ini banyak dilakukan oleh orang-orang agamis ini, karena dia Tuhan jadi kambing hitam. Kalau Tuhan mengizinkan, ini pakai bahasa sana, tapi saya Indonesiakan. Kalau Tuhan mengizinkan nanti saya mau pergi ke rumahnya Romo Sudiono. Nah, akhirnya nggak datang. Sama Romo Sudiono ditanya, "Loh, katanya mau ke rumah saya." "Loh, Romo, kan saya bilang kalau Tuhan mengizinkan." Tuhan kok jadi kambing hitam gitu loh. Nah, artinya dia nggak niatan. nggak niatan. Loh, Malang ke sini itu loh, kalau dihitung-hitung, tadi saya berangkat jam 1 sampai sini tadi jam berapa? Jam 7 ya? Berapa jam saya perjalanan? 6 jam. Itu pada lewat tol. Yang lama tadi dari Gending ke sini itu lama. Kalau Malang ke Gendingnya cepet tadi. Tapi karena saya sudah terucap, walaupun Romo Sudiono salah ngasih info. Info pertama, tanggal 22 Minggu Legi. Pikiran umum tentunya Minggu malam Senin. Untung Romo Sudiono telepon saya 2 hari yang lalu. Oh, itu bukan Romo Sutrimo, bukan Minggu malam tapi Sabtu malam. Ya, untung saya diberitahu, kalau enggak ya seling surup. Saya datangnya besok saya. Nah, ini harus kita sadari benar. Mulai saat ini ayo kita belajar. Yen kepengin dongamu mandi, mandekno pangucapmu. Jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Sepakat, betul? Sepakat.
Sehingga mulai sekarang nek ngomong hati-hati, sekiranya kita nggak bisa mewujudkan, jangan asal bicara. Istilahnya ojo ngedabrus gitu. Ini kan sesuatu yang real gitu loh. Ora usah ngomongke dalil. Dalil nganti muruh tapi berbeda dengan perilakunya, percuma. Jadi kalau kita berbakti kepada leluhur tadi, nanti silahkan dirangkum sendiri. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, yang jenengan tanya. Ya. Ajaran-ajaran leluhur itu banyak sekali, termasuk yang ada di depan kita ini ada Dimar Kambang, ada kopi pahit, teh, ya. Ya, air. Ini kan ajaran yang nyata. Nggak perlu dalil gitu loh. Jangan kita tergiur iming-iming dari dayoh kita yang rata-rata menipu. Contoh, mereka ngiming-imingi kita surga. Oh, mereka nggak punya surga kok. Sehingga di dalam salah satu video kita berjudul surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Kenapa? Karena surga memang bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Oh, nanti dapat pahala. Loh, pahala itu juga bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Kita diiming-imingi tapi ditipu. Oh, mereka nggak punya kok ngiming-imingi kita. Sama dengan gini, Romo Sudiono nanti ke rumah saya ya, nanti saya kasih mangga. Saya nggak punya mangga loh, yang punya mangga malah beliaunya loh. Loh, kalau Romo Sudiono mau saya tipu kan berarti mohon maaf bodohnya Romo Sudiono. Tapi saya yakin Romo Sudiono nggak bodoh gitu. Kita harus banyak belajar memang. Nah, ketika saya keliling Nusantara, ini kalau saya ceritakan ya mbok 10 malam tidak akan cukup. Nanti saya ceritakan garis besar aja mengikuti permintaan Romo Sudiono. Ini berawal, mohon maaf, saya dulu ini walaupun kecil, ini saya pengusaha. Saya dulu punya mobil box itu beberapa. Pekerjaan saya adalah distributor alat tulis. Tahun mohon maaf tahun 97 ya. Ini sekedar untuk perbandingan, bukan untuk mau pamer enggak, toh itu masa lalu saya. Tahun 97 ini UMR Kota Malang ini 245.000 UMR Kota Malang tahun 97 ya. Nah, tahun 97 saya waktu itu sudah berpenghasilan satu hari 3 juta. Tahun 97 enggak tahu, lupa. Emas kalau nggak salah cuma 25.000 1 gram. Perbandingan kalau perempuan gitu. Iya. Itu tahun 97. Ya. Jadi gambarannya orang kerja 10 bulan sama saya satu hari masih banyak saya satu hari. Setelah itu bangkrut. Ya, habis-habisan. Setelah bangkrut malah saya menjadi dikejar-kejar debt collector bank. Biasa, orang usaha kalau bangkrut mati tinggal utang, itu wajar itu. Kalau nggak punya utang nggak mungkin bangkrut gitu. Nah, seketika itu akhirnya saya mendapatkan apa istilahnya, saya renungkan pada posisi saya bangkrut itu tahun 2008. Saya dapat petunjuk ini harus keliling Nusantara, harus membangkitkan energi alam di berbagai titik Nusantara. Padahal namanya Nusantara itu nggak cuma Indonesia, Thailand, Kamboja. Bagi yang langganan kalender Rakyat Prasojo tahu betul, itu ada fotonya waktu kita ada ritual di berbagai wilayah Nusantara itu. Nah, waktu itu sempat saya mendapatkan petunjuk tadi, itu tidak saya indahkan.
Karena saya berpikir, loh saya suruh keliling Nusantara tuh uangnya siapa? Posisi saya sedang bangkrut, nggak pegang duit. Ya. Waktu itu saya dibimbing oleh guru saya, sesepuh Semeru. Beliau berkata begini, yen pancen iku pakone jagat, mesti jagat ngakei pakan. Ini bahasa Maduranya apa, Romo? Kalau ada pakon, ada makan. Nah, bahasa Maduranya? Kalau disuruh mesti dijamin. Bahasa Maduranya ono pakon, Iya. ono pakan. Ono pakon, ono pakan. Nah, Kalau bahasa Maduranya, kalau esoro itu sudah ada pakan. Artinya antara Madura dengan Jawa itu sama. oh, Ya, kalau disuruh mesti ada upah gitu. Ya. Kalau disuruh ditanggung. Iya. Gitu. Ada pakannya. Iya, iya. Ya, betul. ini kalau ada pakon, mesti ono pakan. Pakan. Kalau ini memang pakonnya alam, kalau ini memang perintahnya alam, pasti alam akan mencukupi semua kebutuhan saya. Padahal waktu itu usaha saya sedang bangkrut, utang saya banyak. Kalau yang lain punya hutang 20 juta aja mumet, waktu itu utang saya 200 juta. Padahal saya udah jual mobil 5, pekarangan, semua sudah saya jual. Habis-habisan waktu itu. Akhirnya tahun 2010, setelah saya dapat wejangan dari sesepuh Semeru tadi, saya memantapkan diri, saya mau keliling Nusantara. Yang saya awali, waktu itu saya ke tempat moksanya Eyang Sabdo Palon yang ada di Lombok dan di Sumbawa. Jadi kalau saudara ingin mencoba, saudara-saudara di sini ya, Paguyuban Tunggal Jati mau napak tilas ya. Petilasan Eyang Sabdo Palon itu ada di Lombok muksanya. Di mana Kak persisnya? Di ini Suranadi. Suranadi berarti Lombok Tengah. Lombok Tengah atau Lombok Barat itu. Nah, pada waktu itu ya, setiap kita melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara, ini selalu ada keajaiban. Mohon maaf, kalau ajaran yang dari sana, ini keajaibannya, ini dialami cuman oleh yang bersangkutan, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Diceritakan kepada sahabatnya, dikunci dengan kata iman, harus percaya. Sementara ketika kita melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara ada keajaiban, itu pasti ada saksinya. Karena ketika saya ritual itu pasti ada temennya. Saya nggak pernah ritual sendirian. Ya seperti ini rombongan saya ini tadi minimal 5 orang. Kadang-kadang 9 orang. Bahkan kita pernah sampai 3 mobil kita ritual bareng. Dan selalu ada keajaiban. Jadi ketika kita mengalami keajaiban, ada saksinya. Bukan saya alami sendirian. Ada buktinya. Tapi itu pun kita dilarang untuk jumawa. Tidak boleh sombong. Karena semua adalah kehendak alam. Kita ini kan cuma piranti alam. Saya keliling ke Lombok, terus ke Sumbawa. Karena Eyang Sabdo Palon ini kan menurut di dalam budaya Jawa. Kalau di Bali, orang mengenalnya adalah Dayang Nirate atau Dayang Dwi Cindra. Di Lombok, nama beliau adalah Eyang Sangopati. Kalau di Lombok Timur dan Sumbawa, beliau diberi nama adalah Dayang Semeru. Karena memang beliau berasal dari Gunung Semeru. Ada petilasan-petilasannya. Setiap kita melaksanakan ritual tadi, selalu ada keajaiban. Salah satunya tadi saya ceritakan ketika saya di Batak tadi.
ada keajaiban yang disaksikan bersama. Ada teman kita yang mencoba mencatat biayanya sampai sekian miliar. Kita juga bingung, itu uang dari mana ya? Saya nggak ngerti uang dari mana. Gitu. Sehingga kita harus yakin kalau kita ini menjalankan perintahnya leluhur, perintahnya alam, pasti alam akan mencukupi apapun kebutuhan kita. Bukan kebutuhan pribadi kita loh ya, kebutuhan kita. Kenapa? Karena mohon maaf, kita semua pasti punya keluarga. Apa kita tega? Kita ritual kemana-mana, anak istri kita terlantar. Lah kalau seperti itu ya jangan punya anak istri. Ya kalau bisa itu ya anak istri kita ya tetap terjamin hidupnya, kuliah sampai minimal S1. Ojo ming lulus SMP potol gitu loh. Ya. Yakinlah kalau kita menjalankan perintah alam, alam akan mencukupi semua kebutuhan kita. Kata kita ini termasuk kebutuhan anak istri kita. Yakinlah. Cuman kadangkala kita ini kan kata yakin itu kan kelihatan mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan gitu loh. Ada beberapa contoh ya, tadi saya katakan kalau saya cerita permintaannya Romo Sudiono ini buat 10 malam tidak cukup. Tadi saya sampaikan berbagai contoh ya, di Batak ada keajaiban. Waktu saya ke mana ke Lombok itu juga ada keajaiban. Salah satu keajaibannya begini, waktu itu ketika saya meyakinkan diri saya akan jalankan perintah ini ya. Tahu-tahu pada waktu itu saya diberi teman itu uang 1 juta. Saya tidak minta loh ya, karena dalam konsep Jawa itu sutik jaluk, sutik nampik, pantang meminta, pantang menolak. Malu kalau kita minta-minta, tidak boleh. Dikasih uang 1 juta, terus waktu itu kita berangkat 3 orang. Dan waktu itu, mohon maaf karena tadi saya ceritakan ekonomi saya bangkrut, saya belum punya mobil yang layak untuk jarak jauh. Mobil saya cuman waktu itu Cherry. Saya tidak mungkin bawa Cherry ke Lombok ke Sumbawa gitu loh. Saya dikasih uang 1 juta. Saya berangkat waktu itu bertiga. Ya. Dari Malang bertiga. Sampai Bali, ada saudara kita dari Bali 2 ngikut kita. Kalau kita hitung-hitung secara angka, waktu itu Malang Mataram karcis bisnya 250.000. Kalau 3 orang berarti 750.000 baru bis Malang Mataram. Belum makannya di jalan. Ini sangat tidak mungkin gitu loh kita jalan itu. Tapi ternyata ya bekal dari Malang waktu itu cuman bawa uang 1 juta 3 orang. Dan di jalan pun saya juga tidak terlantar tidur di jalanan, tidur di emper toko, tidak. Saya di Bali, di Denpasar, saya tidur di hotel bintang 5. Di daerah Legian. Kalau saya harus bayar per malamnya, waktu itu kalau dirupiahkan itu 5 juta per malam. Saya tidak tidur di jalanan. Saya ke Lombok, saya juga tidur di hotel. Saya tidak terlantar di pinggir jalan. Dan anehnya, pulang sampai Malang, uang di kantong saya masih tersisa 250.000. Ini kan keajaiban. Dan orang yang saya ajak tidak ada yang terlantar, nggak ada yang kelaparan. Walaupun saya tidak mengkonsumsi beras, saya sudah tidak mengkonsumsi beras itu mulai ya saya menjalani ritual tadi. Sehingga saya saat ini sudah hampir 15 tahun saya tidak makan beras.
Tetapi orang yang saya ajak tidak boleh kelaparan. Ini keajaiban-keajaiban yang saya alami. Ini mudah-mudahan mampu membuat jenengan yakin untuk terus berjuang. Jangan takut kelaparan. Orang yang takut kelaparan pasti kelaparan. Gini, Mboten? Nah, orang yang takut kelaparan pasti kelaparan. Tapi kalau orang yang tidak takut kelaparan pasti ya tidak kelaparan. Dan bagaimana kita berbakti pada leluhur? Dan saya yakin di mana kita berada pasti ada punden. Sudahkah kita semua datang ke punden leluhur kita di mana kita berada? Walaupun kita bukan kelahiran di daerah tersebut. Contoh, saya ini asli Solo. Saya asli Solo. Nama lengkap saya Sutrimo Rekso Budoyo. Sutrimo adalah nama pemberian orang tua saya, Rekso Budoyo adalah nama bangsawan saya. Saya tinggal di Malang. Tetapi di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Sehingga juga saya harus datang ke punden di Malang. Sehingga kalau jenengan-jenengan ini sekarang di mana Anda tinggal, jenengan harus datang itu punden. Karena punden itu biasanya adalah pedanyangan. Pedanyangan adalah orang yang pertama kali bedah kerawang, yang babat alas. Kita paling tidak mengucapkan rasa syukur. Kita ini kan tinggal nemu. Kita tidak pernah ikut babat alas. Kita datang ke punden tadi, kita ucapkan terima kasih. Kalau bagi para pemirsa dan yang hadir di sini belum pernah ke punden di mana kita tinggal, mulai besok datang ke punden. Terus bagaimana kita ke punden? Kalau apa yang kita bawa ya kita ngikuti aja tradisi setempat. Ya minimal kalau kita nggak ngerti ya minimal kita bawa bunga, bawa dupa. Ya kelaparan mbak nasi gitu. Ya itu minimal itu gitu loh ya. Nah kalau kita ingin lengkap ya silahkan, tapi tadi saya katakan minimal bawa bunga atau dupa minimal. Kalau ingin lengkap lebih bagus, tadi saya lihat ubur rampe selamatan tadi lengkap banget tadi. Ini luar biasa ini Romo Sudiono ini bener-bener orang Madura yang Jawa ini. Wong Madura ilang durone dadi Jawa api. Karena memang leluhurnya Madura adalah Jawa. Ojo dadi Arab ngoten lho. Romo Sutrimo mengingat tadi pakan pakon. Ini saya selingsut bahasa ini karena soalnya Jawa agak mirip dengan Madura. Kalau orang Jawa pakon itu sepertinya halus bahasanya halus, dipakon. Berarti disuruh. Perintah. Disuruh. Kalau bahasa Indonesia ya disuruh. Kalau bahasa Madura juga soro seperti itu. Soro. Kata orang Jawa ono pakan, ono pakon, ono pakan. Kalau sudah ada pakon mesti ada pakan. Ini saya kan juga benar apa yang disampaikan oleh Romo Sutrimo. Kebanyakan orang Jawa juga kehilangan Jawa, kebanyakan orang Madura ya juga kehilangan Madura. Lalu bagaimana ini supaya Romo Sutrimo ini lebih memberi kesadaran supaya kita kalau memang kita orang Madura ya sejatinya harus Madura lah, paham dengan adat istiadat Madura. Kalau memang kita orang Jawa ya semestinya kita paham dengan adat istiadat Jawa kan, seperti itu Romo. Monggo Romo, mungkin nanti ada keluarga besar Rumah Tunggal Jati yang mungkin bisa ditanyakan nanti. Saya mohon Romo Sutrimo siap untuk memberi udaran lebih lanjut. Terima kasih Rahayu. Rahayu, terima kasih Romo Sudiono.
Seharusnya memang orang Jawa ya tidak kehilangan Jawanya, orang Madura tidak kehilangan Maduranya. Nah, bagaimana kita supaya tidak kehilangan Jawa kita, tidak kehilangan Madura kita? Yang pertama, ketika kita ya paling tidak itu kan suatu bangsa, ini kan dilihat dari bahasanya. Ya. Saat ini bahasa Madura, bahasa Jawa kan sedang dihabisi. Mau diganti dengan bahasa Arab. Bangsa Jawa mau dihabisi. Relakah kita? Tidak. Kalau tidak rela, ayo kita belajar bahasa Jawa, bahasa Madura, huruf Jawa, huruf Madura juga huruf Jawa. Nah, sama. Ada acara apa, Pak? Huruf Bali sama. Ya. Itu yang pertama, kita harus belajar itu. Jangan kita paksa anak-anak kita belajar huruf Arab sementara dia tidak paham tentang huruf Jawa. Jangan paksa anak-anak kita untuk belajar bahasa Arab sementara dia tidak paham bahasa Madura atau bahasa Jawa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memberi nama anak-anak kita, ya pakailah nama Madura atau mana Jawa. Tadi saya ada anak kecil namanya tadi siapa? Bimo, coba. Bimo. Nah, ini kan bagus itu namanya. Nah, Kalau boleh sharing pengalaman ya, Pak. Iya. Saya pernah ditegur. Saya kasih sebentar Bu, nanti sharingnya nanti ada session khusus. Kalau nggak itu nggak dengar nanti apa kalau nggak pakai mic. Dikasih mic nanti. Ye, ye, masalah nama ingat sih. ye, Nama ye, ini. ye. Jadi kita harus belajar tentang bahasa karena simbol bangsa adalah bahasa, Jati diri, Pak. jati diri gitu loh. Ya orang Bali ya jangan sampai nggak ngerti bahasa Bali gitu loh. Nah, itu yang paling kedua, ya beri nama anak-anak kita dengan nama bahasa kita. Barangkali yang tanya, loh Pak, saya terlanjur diberi nama David. David ini kan bahasa Ibrani. David ini bahasa Ibrani, dari Israel gitu loh. Padahal ini orang Madura ya. Orang Madura, namanya David. Nah, kita harus ingat, yang berhak memberi nama kita kan orang tua kita. Jangan sampai kita merubah nama kita tanpa izin orang tua kita. Banyak di antara kita yang mabuk ajaran Dayo, hanya gara-gara kita pernah berwisata ke sana, pulang ganti nama. Kita sudah mengkhianati orang tua kita. Nah, itu nama. Ya. Dan banyak lagi tentang bagaimana kita berbakti kepada leluhur kita, orang tua kita. Ya. Bahkan ini mohon maaf, akhir-akhir ini saya dapat banyak permintaan untuk membantu ritual penyempurnaan sukma. Karena tentunya kita yang sayang pada orang tua kita yang sudah meninggal kan tidak ingin orang tua kita menjadi penghuni kuburan. Harus kita sempurnakan sukmanya orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita sukmanya menjadi penghuni kuburan sambil menunggu tidak tahu kapan tunggunya. Ya, kasihan gitu loh. Ini kok juga bentuk kita berbakti kepada leluhur. Ya. Sementara itu dulu karena nampaknya biar ada gayeng ya. Ini ada kondotakon. Nah, dimulai dari siapa dulu yang mau kondotakon? Atau ibu itu dulu, silakan. Menurut saya. Cuma berbagi pengalaman. Boleh. Yeah. Nama dan alamat lah biar nanti semua juga tahu. Ya, apa caranya? Nama panjang saya Patuh Ani Wijayanti. Pakai salam jauh dulu. Rahayu. Yeah. Nama saya Patuh Ani Wijayanti. Yeah. Kebetulan saya mendapatkan orang tua yang nasionalismenya tinggi. Yeah, mantap ini. Saya berbahagia lah. Yeah.
Sekitar tahun 2008-2009 saya pernah kerja di salah satu hotel bintang 5 di luar negeri. Yeah. Dan saya jumpa sama orang Arab, Pak. Saya tidak sebutkan negaranya ya. Yeah. Dia tanya nama saya. Kamu kan orang Indonesia. Yeah. Mayoritas your country majority is Muslim, right? Yeah. Jadi semuanya biasanya Muslim loh. Yeah. Kenapa kamu namanya kok tidak pakai bahasa Arab Yeah, gitu? yeah. Dan saya menjawab waktu itu, I'm Indonesian, Yeah. I'm a Javanese, Yeah. I'm not Arabic, sir. Yeah. So, Wah, mantap, mantap. saya bilang gitu. Yeah, yeah, yeah. Kalau if I'm using Arabic, then okay, I'm lose my language. Yeah, yeah, yeah. Saya kehilangan bahasa saya kalau Yeah. semuanya pakai bahasa Yeah. Arab. Yeah, yeah. Karena memang kita punya bahasa sendiri. Saya bilang begitu. Yeah, yeah. Saya ceritakan. Yeah.